Om Swastiastu, saya Niputu Initasari dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Giliwat Denpasar. Saya berasal dari Kota Tabanan, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun kebijakan Merdeka Belajar ada 4. Yang pertama, kebijakan pertama dari otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi yang baru. Otonomi ini diberikan jika perguruan tinggi tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B. Kebijakan yang kedua yakni program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Kebijakan yang ketiga adalah terkait kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum, dan Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Kebijakan yang keempat yakni memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Latar belakang mengapa saya bergabung dengan relawan mengajar, karena melihat kondisi saat ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19 yang sangat meresahkan masyarakat. Pandemi ini juga sangat menghambat perekonomian masyarakat, bukan hanya dari segi perekonomian saja, akan tetapi dari segi pendidikan pun juga ikut terhambat. Maka dari itu, dengan adanya relawan mengajar dari rumah ini, saya bisa berpartisipasi dalam membantu adik-adik yang kesulitan belajar di rumahnya. Orang tua siswa juga merasa terbantu dalam mendidik anak-anak mereka. Sasaran siswa yang saya bantu dalam mengajar yakni siswa sekolah dasar sampai dengan siswa menengah atas di lingkungan sekitar saya. Pemahaman adik-adik siswa tentang agama dan budi pekerti. Seperti halnya pemahaman mereka tentang agama. Agama adalah terdiri dari dua kata yakni a dan gama. A yang artinya tidak dan gama artinya berpindah. Jadi agama adalah suatu hal yang tidak berpindah, seperti sebuah keyakinan yang dipegang teguh oleh umat manusia. Dan budi pekerti merupakan cara untuk menerapkan serada bakti kita kepada ide Sang Yang Widiwasa sebagai Sang Pencipta, kasih mengasihi sesama manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya dengan berlandaskan kepada ajaran susila. Umat Hindu mengajarkan mengenai konsep Trihitakarana yang artinya 3 penyebab kesejahteraan, yaitu Paryangan, Pawongan, dan Palemahan. Paryangan artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan dengan ide Sang Yang Widiwasa dapat diimplementasikan melalui upacara-upacara keagamaan, sembahyang, beryatnya, dan lain-lain. Pawongan artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain untuk saling berinteraksi. Toleransi dan komunikasi yang baik dalam masyarakat. Palemahan artinya manusia hendaknya menjaga keharmonisan kepada alam atau lingkungan hidup. Misalnya menjaga kelestarian alam agar tetap terjaga keasriannya. Seperti itulah konsep dari Trihitakarana tersebut. Pancasrada secara etimologi terdiri dari kata panca dan srada. Panca adalah 5 dan srada adalah keyakinan atau kepercayaan. 5 dasar kepercayaan itu adalah percaya adanya Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan moksa. Brahman artinya umat Hindu percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, sebagaimana telah tertuliskan dalam Chandyoga Upanishad, yaitu Ekam Ewa Awityam Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Atman atau Atma merupakan jiwa atau roh yang terdapat dalam tubuh kasar semua makhluk hidup. Atman adalah percikan api kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karmapala terdiri dari kata karma dan pala. Karma merupakan perbuatan dan pala adalah hasil,
jika disatukan menjadi hasil yang akan kita peroleh atas apa yang telah kita perbuat. Punarbawa adalah keyakinan bahwa semua makhluk hidup akan mengalami reinkarnasi. Reinkarnasi disebabkan karena hasil perbuatan makhluk hidup itu sendiri, baik yang dilakukan pada saat menjalani hidup maupun apa yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Kemudian, yang terakhir adalah moksa. Moksa merupakan tujuan terakhir dalam kehidupan di agama Hindu. Hal tersebut karena dengan moksa, makhluk hidup tidak lagi harus menerima hukuman karma atau reinkarnasi, karena atmanya telah menjadi satu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka telah mencapai moksa, jiwanya telah mengalami kebahagiaan dan ketenangan yang kekal dan sesungguhnya. Catur Marga Yoga sendiri berasal dari kata catur yang berarti 4. Marga berarti jalan, dan yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi, catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Catur marga juga disebut dengan catur marga yoga. Adapun bagian-bagian dari catur marga yoga yakni sebagai berikut. Yang pertama, Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, seperti berbakti, cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Yang kedua, Karma Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan cara bekerja atau melakukan pelayanan tanpa pamrih. Yang ketiga, Jnana Marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Yang keempat ada Raja Yoga, adalah cara mencapai Tuhan dengan cara meditasi, perundungan Tuhan, dan pengendalian atau tape. Pengajaran calistung atau baca tulis hitung pada anak sekolah dasar, seperti mengajarkan anak cara membaca, menulis, dan berhitung yang baik dan benar. Contohnya, membaca tulisan yang mengalami proses asimilasi. Contohnya huruf T dan S pada kata tsunami. Hindu mengajarkan bahwa Atma memiliki sifat kekalabani. Bahkan setelah seorang manusia meninggal pun, Atma tetap akan menjalani kehidupan setelah kematian. Itulah yang disebut dengan reinkarnasi. Reinkarnasi merupakan proses lahir kembali. Atma dapat melakukan reinkarnasi jika selama hidupnya ia lebih banyak melakukan hal kurang baik. Reinkarnasi memiliki tujuan untuk memperbaiki apa yang kita telah perbuat. Yatnya merupakan korban suci yang tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Ada 5 jenis yatnya yang disebut dengan pancayatnya, yaitu Dewa Yatnya adalah yatnya yang dilakukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua ada Resi Yatnya, adalah yatnya yang dilakukan kepada resi atas jasanya dalam membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Fitra Yatnya yakni kepada para roh leluhur termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Manusia Yatnya adalah yatnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir ada Buta Yatnya. Buta Yatnya yakni yang dilakukan kepada para buta kala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Catur asrama terdiri dari 2 kata yaitu catur dan asrama. Catur yang berarti 4 dan asrama yang berarti jenjang atau tahapan. Jadi catur asram dapat diartikan sebagai 4 tahapan yang harus dilalui umat Hindu untuk mencapai moksartam jagaditaya caiti dharma. Adapun keempat bagian-bagian dari catur asrama adalah sebagai berikut. Brahmacharya asrama, Grahastha asrama, Vanaprastha asrama, dan Sannyasa atau biksuka. Brahmacharya asrama adalah tingkat masa menuntut ilmu atau masa mencari ilmu. Lalu yang kedua, Grahastha asrama adalah tingkat kehidupan berumah tangga. Lalu yang ketiga ada Vanaprastha asrama, merupakan tingkat kehidupan yang ketiga, di mana berkewajiban untuk menjauhkan diri dari nafsu keduniawian. Biksuka merupakan tingkat terakhir dari catur asrama, di mana pengaruh dunia sama sekali lepas, mengabdikan diri pada nilai-nilai dari keutamaan dharma dan hakikat hidup yang benar.
Catur warna berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat dan keterampilan seorang, serta kualitas kerja yang dimiliki sebagai akibat pendidikan, pengembangan bakat yang tumbuh dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. 4 golongan yang kemudian terkenal istilah catur warna itu adalah warna Brahmana, warna Ksatria, warna Waisya, dan warna Sudra. Warna Brahmana adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kerohanian, keagamaan. Warna Ksatria adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdian dalam swadharmanya di bidang kepemimpinan, keperwiraan, dan pertahanan keamanan negara. Warna Waisya adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang kesejahteraan masyarakat, seperti perekonomian, perindustrian, dan lain-lain. Warna Sudra adalah golongan fungsional di dalam masyarakat yang setiap orangnya menitik beratkan pengabdiannya di bidang ketenaga kerjaan. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yang berakar kata Vid yang artinya ilmu pengetahuan. Veda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung tuntunan rohani agar manusia mencapai kesempurnaan hidup atau parawidya. Disebut sebagai kitab suci agama Hindu karena berbentuk buku atau kitab disucikan oleh pemeluk agama Hindu. Diyakini sebagai wahyu Tuhan dan dipakai sebagai pedoman dasar hidup oleh umat Hindu dalam melakukan hidup bermasyarakat. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomi oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Adalah sumber ajaran agama Hindu, sebab dari Vedalah mengalir ajaran yang merupakan kebenaran agama Hindu. Ajaran Weda dikutip kembali dan memberikan vitalitas terhadap kitab-kitab susastra Hindu pada masa berikut. Dari kitab Veda Shruti mengalirlah ajarannya dan dikembangkan dalam kitab-kitab Smriti, Itihasa, Purana, Tantra, Darsana, dan tatwa-tatwa yang kita warisi di Indonesia. Weda sebagai himpunan sabda atau wahyu berasal dari Apauresya yang artinya bukan dari purisa atau manusia, sebab para resi penerima wahyu berfungsi hanya sebagai instrumen atau sarana dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menyampaikan ajaran sucinya. Jadikan landasan bersusila. Catur Paramita merupakan salah satu dari landasan atau pedoman untuk melaksanakan ajaran susila atau etika dalam ajaran agama Hindu. Adapun bagian-bagian catur paramita antara lain, yang pertama ada Maitri, artinya senang mencari kawan dan bergaul, yakni tahu menempatkan diri dalam masyarakat, ramah tamah, serta menarik hati segala perilakunya, sehingga menyenangkan orang lain dalam diri pribadinya. Yang kedua ada Karuna, artinya belas kasihan. Maksudnya adalah selalu memupuk rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Yang ketiga ada Mudita, artinya selalu memperlihatkan wajah yang riang gembira, yakni penuh simpatisan terhadap yang baik serta sopan santun. Yang keempat ada Upeksa, artinya senantiasa mengalah demi kebaikan. Walaupun tersinggung perasaannya oleh orang lain, ia tetap tenang dan selalu berusaha membalas kejahatan dengan kebaikan, atau bisa disebut dengan mawas diri. Adapun larangan-larangan, yang pertama untuk berbuat maitri, maka kita jangan membenci. Yang kedua, adik siswa yang sebelumnya belum pernah saya ajar masih merasa canggung untuk pertama kalinya. Akan tetapi, lambat laun mereka sudah mulai terbiasa dalam menjawab pertanyaan ataupun bertanya mengenai materi yang saya berikan. Contohnya, adik siswa sekolah dasar yang sebelumnya belum lancar membaca, akan tetapi setelah saya ajar, mereka menjadi lebih baik dan lancar dalam membaca.